Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan sekalian Allah Subhanahu wa taala, sedikit pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang menurut saya sangat menarik berkaitan tentang beberapa tanaman-tanaman yang bisa dianggap sebagai pelindung kita secara Islam maupun secara budaya. Siapa bilang melindungi rumah dari gangguan gaib harus selalu pakai orang pintar? Ada cara termudah yang bisa dilakukan untuk hal ini, yaitu dengan menanam tanaman pengusir jin. Pernah dengar sebelumnya soal jenis tanaman pengusir jin? Boleh percaya boleh tidak, tapi sebetulnya ada banyak tanaman untuk pengusir jin yang tumbuh di sekitar kita dan dapat ditemukan dengan mudah. Ada tanaman yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang agama, dan ada juga tanaman yang dipercaya berkhasiat dari sudut pandang tradisional. Tanaman-tanaman berikut konon sangat ampuh untuk mengusir jin, kiriman ataupun jin yang selama ini telah bersarang di rumah. Apa saja tanaman yang mampu menangkal gangguan gaib di rumah? Berikut ada 7 jenis tanaman pengusir jin yang wajib ditanam untuk melindungi di rumah kita dari gangguan gaib. Tanaman yang pertama adalah pohon bidara. Tanaman pengusir jin yang pertama yaitu pohon bidara. Bagi pemeluk agama Islam, pohon bidara dipercaya tumbuh dari surga sehingga memiliki khasiat gaib. Tak heran bila kemudian daun pohon bidara banyak dimanfaatkan untuk mengobati berbagai gangguan medis seperti teluh ataupun santet. Pohon yang dikenal dengan nama sirih India ini merupakan tanaman untuk mengusir jin yang memiliki rupa cantik layaknya tanaman hias. Yang kedua adalah pohon kelor. Tanaman pengusir jin berikutnya adalah pohon kelor yang daunnya memiliki aroma menyengat yang sangat khas. Sayangnya banyak orang yang tak suka bau daun kelor yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk menangkal gangguan mistis. Konon daun kelor diyakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang dialamatkan ke rumah. Selain banyak dimanfaatkan untuk menangkal serangan gaib, daun kelor juga bisa diolah menjadi pangan yang rasanya sangat lezat. Yang ketiga, pohon tebu ireng. Pohon tebu ireng yang bagi sebagian orang dikenal dengan nama pohon tebu wulung bukanlah jenis pohon tebu seperti yang biasa ditemukan di ladang. Banyak penduduk di daerah Jawa yang percaya bahwa menanam pohon tebu ireng di depan rumah dapat melindungi rumah dari berbagai gangguan gaib. Ada juga yang menyebutkan agar efeknya lebih ampuh, sebaiknya pilih juga pohon tebu ireng yang memiliki daun warna hitam. Posisi terbaik menanam pohon tebu ireng adalah di halaman depan rumah dan letakkan seperti halnya pagar rumah. Yang keempat, pohon gaharu. Selain pohon bidara, pohon gaharu juga dipercaya oleh umat Islam sebagai pohon yang berasal dari surga. Khasiat kayu pohon gaharu pun sangat beragam, dari mulai bentuk kebutuhan medis, aksesoris, hingga penangkal gangguan mistis. Dari segi mistis, konon kayu gaharu dipercaya dapat mengusir jin sekaligus mengobati mereka yang terkena gangguan gaib seperti santet dan juga teluh. Uniknya, kayu gaharu pun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena di pasaran harga kayu gaharu berkualitas tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah per kilogram. Itu kan, selain memiliki manfaat mistis, ternyata pohon gaharu juga memiliki nilai ekonomis. Yang kelima, tanaman bambu kuning. Pohon bambu umumnya identik dengan tempat bersarangnya makhluk gaib seperti bebek gombel, namun hal berbeda justru berlaku untuk bambu kuning. Bambu kuning yang cantik sebagai tanaman hias, ia juga menjadi tanaman pengusir jin yang sangat ampuh untuk mengusir berbagai gangguan gaib. Menariknya, pohon bambu kuning juga dapat membantu mencegah niat jahat dari orang asing, misalnya yang hendak mencuri atau merampok. Manfaat lain dari pohon bambu kuning juga bisa dijadikan sebagai tanaman pagar yang sangat cantik. Yang keenam, bunga mawar. Bunga mawar yang cantik merupakan tak hanya memiliki fungsi estetika semata. Lebih dari itu, tanaman hias ini pun bisa dimanfaatkan untuk menangkal gangguan gaib. Misalnya saja, jika ada orang yang berniat jahat dan mengirim gangguan dalam bentuk tak kasat mata, Islam sendiri mengenal tanaman ini sebagai tanaman yang memiliki khasiat khusus berkenan dengan gangguan gaib. Pasalnya, tanaman mawar dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal dan menyerap energi negatif tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah tanaman kaktus. Tanaman pengusir jin yang terakhir yang juga sangat bermanfaat yaitu pohon kaktus.
Pohon ini sendiri hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang besar hingga yang berukuran mini. Kaktus cocok ditanam sebagai tanaman hias di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Khasiat pohon kaktus bukan hanya untuk menangkal santet atau gangguan gaib lainnya. Di sisi lain, tanaman ini juga mampu menjadikan tanaman pengundang rezeki ke dalam rumah. Itulah teman-teman beberapa tanaman yang bisa ditanam di rumah untuk mengusir jin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Percaya atau tidak, wallahu a'lam bishawab, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya sebagai sarana kita. Dan ingat bahwa Allah yang Maha melindungi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepada godaan setan yang terkutuk, dan dengan menyebut namamu yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.